Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, sahabat Sari. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, silakan absen terlebih dahulu, Bunda. Semuanya dari daerah mana saja ya yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Namaku Sari, dan ini adalah kisah paling menyakitkan sekaligus paling membahagiakan dalam hidupku. Kisah tentang bagaimana keluarga yang seharusnya melindungku justru merampas hakku. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keadilan melalui cara yang tidak pernah kusangka. Cerita ini dimulai 3 tahun yang lalu, saat aku baru berusia 19 tahun dan baru saja kehilangan orang tua satu-satunya, Mama. Ayah sudah meninggal sejak aku kelas 2 SMA. Jadi mama adalah segalanya bagiku. Dia bekerja keras sebagai pengusaha catering kecil untuk membiayai kuliahku di jurusan akuntansi. Hari pemakaman mama adalah hari yang paling kelam dalam hidupku. Hujan deras mengguyur pemakaman, seolah langit pun ikut menangis atas kepergian wanita terbaik dalam hidupku. Aku berdiri sendirian di tepi makam, memeluk foto mama sambil menangis sejadi-jadinya. Sari, turut berduka cita ya, ucap Om Budi, adik mama sambil menepuk bahuku. Kamu tidak usah khawatir soal masa depan. Om dan Tante Ika akan jaga kamu. Saat itu, aku merasa sedikit lega. Om Budi adalah pengusaha sukses yang memiliki beberapa toko material bangunan di Jakarta. Rumahnya mewah di kawasan Pondok Indah, dan anak-anaknya, Reza dan Dina, bersekolah di sekolah internasional. Terima kasih Om, Sari tidak tahu harus berbuat apa tanpa Mama, jawabku sambil terisak. Sudah. Sekarang kamu tinggal sama Om aja. Anggap rumah Om sebagai rumah sendiri. Setelah pemakaman selesai, Om Budi dan Tante Ika mengajakku ke rumah mereka. Rumah bergaya minimalis modern dengan taman yang luas dan kolam renang. Jauh berbeda dengan rumah sederhana yang kutinggali bersama Mama di kawasan Depok. Sari, ini kamar kamu, kata Tante Ika sambil membuka sebuah kamar di lantai atas. Agak kecil sih, tapi lumayanlah buat kamu. Kamar yang diberikan memang kecil, hanya muat satu kasur single dan lemari kecil. Tapi aku bersyukur masih ada keluarga yang mau menampungku. Makasih Tante, Sari sudah sangat berterima kasih. Ucapku tulus. Iya, sama-sama. Oh iya, besok kita ke rumah lama kamu ya. Mau beresin barang-barang almarhum kakak. Keesokan harinya, kami pergi ke rumah Mama. Melihat rumah kosong tanpa kehangatan senyum, Mama membuat hatiku hancur lagi. Semua furnitur masih tertata seperti saat Mama masih hidup, seolah dia akan kembali kapan saja. Wah, ternyata kakak masih punya banyak barang berharga ya, komen Om Budi sambil melihat-lihat lemari pajangan Mama yang berisi beberapa perhiasan emas dan keramik antik. Itu kan punya Mama, harusnya jadi punya Sari dong, ucapku polos. Om Budi dan Tante Ika saling pandang. Iya sih, tapi kan kamu masih kecil. Nanti kalau sudah dewasa baru dikasih. Sekarang Om simpankan dulu ya, takut hilang. Aku mengangguk. Memang benar, aku masih 19 tahun dan belum bisa mengurus barang-barang berharga. Oh iya, kakak ada surat wasiat tidak? Tanya Tante Ika sambil membongkar laci-laci. Ada, Mama taruh di brankas kecil di kamarnya. Kami membuka brankas dengan kode yang aku tahu. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting, sertifikat rumah, dan sebuah surat wasiat yang disahkan notaris. Om Budi membaca surat wasiat itu dengan seksama. Matanya berbinar saat membaca isinya. Ternyata kakak meninggalkan warisan yang cukup banyak ya, ucapnya. Rumah ini, deposito di bank,
plus usaha cateringnya. Berapa Om? Tanyaku penasaran. Lumayan, sekitar 2 miliar lebih, tapi ini semua akan Om kelola dulu ya, buat biaya kuliah kamu dan kebutuhan sehari-hari. Om kan lebih pengalaman dalam urusan bisnis. 2 miliar rupiah. Aku tidak menyangka Mama punya uang sebanyak itu. Pantas saja dia selalu bilang tidak usah khawatir soal biaya kuliah. Om, Sari mau lanjut kuliah. Mama sudah bayar semester ini, tapi semester depan gimana? Tenang, Om akan kelola uang warisan kamu dengan baik. Kamu kuliah saja yang rajin. Sejak saat itu, aku tinggal di rumah Om Budi. Awalnya mereka cukup baik, meski aku sering diminta membantu pekerjaan rumah tangga. Kata mereka, agar aku tidak menjadi beban dan bisa belajar hidup mandiri. Tapi lama-kelamaan perlakuan mereka berubah. Aku semakin sering disuruh membersihkan rumah, memasak, dan mengurus keperluan Reza dan Dina. Seolah aku adalah pembantu, bukan keponakan yang seharusnya diurus. Sari, kemana sih? Kamar Reza belum dibersihin, teriak Tante Ika suatu pagi. Tapi Tante, Sari ada kelas jam 8. Nanti telat. Kelas kuliah kan bisa dikejar, tapi kerjaan rumah harus selesai dulu. Lagian, kamu tinggal di sini gratis, masa tidak mau membantu? Gratis? Bukankah uang warisan Mama yang mereka kelola seharusnya bisa untuk membayar biaya hidupku? Tapi, Om bilang uang warisan Mama buat biaya kuliah dan hidup Sari mahaku birakatulap. Wah, uang itu Om invest dulu biar berkembang. Kamu kan masih muda, harus belajar kerja keras dulu. Aku mulai curiga ada yang tidak beres. Tapi sebagai anak yatim yang tidak punya pilihan lain, aku hanya bisa menuruti kemauan mereka. Bulan-bulan berlalu dan perlakuan mereka semakin parah. Aku diperlakukan benar-benar seperti pembantu. Bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan sarapan, mengantar jemput Reza Dina ke sekolah, bersih-bersih rumah, hingga malam masih harus mencuci piring. Kuliah mulai terganggu karena aku sering terlambat atau tidak masuk sama sekali. Dosen-dosen mulai menegur, nilai-nilaiku menurun drastis. Tante, Sari mau fokus kuliah dulu. Nanti kalau lulus baru bantu-bantu lagi. Pintaku suatu hari setelah mendapat teguran keras dari pembimbing akademik. Fokus kuliah? Emang siapa yang bayar kuliah kamu? Uang warisan kamu. Om pakai buat invest, rugi besar. Sekarang kamu harus tanggung jawab dengan cara kerja. Rugi gimana Tante? Memangnya Om invest apa? Sudah tidak usah banyak tanya. Yang penting kamu harus membalas kebaikan Om Tante selama ini. Aku semakin yakin mereka menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Suatu malam, aku tidak sengaja mendengar percakapan Om Budi dan Tante Ika di kamar mereka. Bud, gimana kalau Sari sampai tahu kalau uang warisannya sudah kita pakai buat beli rumah di Bali? Bisik Tante Ika. Tidak akan tahu. Lagi pula dia cuma anak kecil, tidak ngerti urusan investasi, kita bilang aja invest properti. Tapi kan rumah Bali itu atas nama kita, bukan atas nama Sari. Ya sudah, nanti kalau dia sudah tua baru kita kasih bagian. Sekarang dia masih perlu bimbingan kita. Jantungku berdebar kencang mendengar percakapan itu. Jadi selama ini mereka menggunakan uang warisanku untuk kepentingan pribadi mereka. Aku langsung ke kamar dan menangis sepanjang malam. Bagaimana mungkin keluarga yang seharusnya melindungiku justru mencuri warisanku? Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk konfrontasi. Om, Sari mau tahu uang warisan Sari diinvestasikan kemana? Om Budi terlihat gugup. Emang kenapa? Om kelola dengan baik kok.
Sari dengar om tante beli rumah di Bali pakai uang Sari. Wajah mereka langsung pucat. Tante Ika marah besar. Lancang, kamu nyadap pembicaraan kita, tidak tahu sopan santun. Tapi itu kan uang mama. Uang itu kita pakai untuk kebutuhan kamu juga. Kamu makan, tidur, sekolah, semua dari uang itu. Sekarang malah tuduh kita mencuri. Tapi rumah Bali kan buat om tante, bukan buat Sari. Sudah, mulai sekarang kamu tidak usah ikut campur urusan keuangan. Kamu masih anak-anak, tidak ngerti. Sejak hari itu, aku diperlakukan lebih buruk lagi. Mereka semakin sering memarahi aku, memberikan pekerjaan yang lebih berat, dan mulai membatasi uang jajan dan keperluan kuliahku. Uang SPP semester depan belum dibayar. Om bilang tidak ada uang. Kamu cari beasiswa atau kerja part-time saja, kata Om Budi dingin. Tapi Om, uang warisan Mama sudah habis, rugi investasi. Kamu pikir mudah cari uang? Aku tahu mereka bohong. Tapi sebagai anak yatim yang tidak punya siapa-siapa, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya aku terpaksa mengambil KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan kerja part-time di kafe dekat kampus untuk biaya hidup. Kuliah hampir DO karena sering tidak bayar SPP. Yang paling menyakitkan, Reza dan Dina mulai meremehkanku. Mama, kenapa sih Mbak Sari masih tinggal di sini? Kan dia bukan keluarga kita, protes Dina suatu hari. Dia kan yatim piatu, kasihan. Tapi memang sih, dia harus lebih tahu diri. Jangan merasa punya hak atas rumah ini, jawab Tante Ika sambil melirikku tajam. Mbak Sari, tolong dong cuci baju-baju aku. Besok mau party, perintah Reza seenaknya. Reza masih bisa cuci sendiri kan? Jangan sombong. Kamu kan tinggal di rumah papa mama gratis. Aku menahan amarah dan kesedihan. Mereka benar-benar sudah menganggapku pembantu yang tidak berhak protes. Situasi semakin memburuk saat mereka mulai membatasi akses internetku, memotong uang makan, dan bahkan mengancam akan mengusirku kalau aku terus melawan. Suatu malam, aku menangis di kamar sambil memeluk foto mama dan papa. Pa, kenapa ini terjadi sama Sari? Sari sudah berusaha jadi anak baik, tapi kenapa mereka jahat sama Sari? Dalam keputusasaan itu, aku teringat sesuatu. Dulu papa pernah bercerita bahwa dia punya saudara sepupu yang sukses di Jakarta. Tapi mereka sudah lama tidak kontakan karena beda pandangan politik. Papa punya sepupu namanya Hartono. Dia pengusaha besar tapi orangnya rendah hati. Kalau papa tidak ada, mungkin dia bisa bantu Sari, kata papa dulu. Aku coba googling nama Hartono dengan marga yang sama seperti papa. Ternyata benar ada. Pak Hartono Wijaya, CEO PT Wijaya Makmur, perusahaan konstruksi dan properti besar di Jakarta. Tapi aku ragu. Bagaimana kalau dia tidak mau mengakui aku? Bagaimana kalau dia sama jahatnya dengan Om Budi? Setelah berhari-hari mempertimbangkan, akhirnya aku memberanikan diri menelepon kantor beliau. Selamat siang, dengan PT Wijaya Makmur. Selamat siang, saya mau bicara dengan Bapak Hartono Wijaya. Bapak sedang rapat. Ada perlu apa ya? Saya Sari, cucu dari mendiang Pak Bambang Wijaya. Mungkin beliau kenal almarhum kakek saya. Oh, sebentar ya. Saya sambungkan ke sekretaris Pak Hartono. Beberapa menit kemudian, telepon tersambung ke sekretaris yang lebih senior. Halo Mbak Sari, Pak Hartono memang kenal almarhum Pak Bambang. Bapak mau bertemu langsung. Bisa datang ke kantor hari Sabtu. Jantungku berdebar kencang. Bisa Pak? Hari Sabtu itu, aku datang ke gedung mewah PT Wijaya Makmur di kawasan Sudirman. Aku nervus karena hanya punya baju kuliah sederhana. Pak Hartono
Ternyata pria berusia sekitar 55 tahun. Tinggi, berambut beruban, tapi wajahnya ramah. Ruang kerjanya mewah, tapi tidak berlebihan. "Sari ya, kamu mirip sekali dengan almarhum Om Bambang," katanya sambil tersenyum hangat. "Iya Pak, maaf mengganggu waktu Bapak." "Tidak apa-apa, ceritakan, ada apa? Kenapa baru sekarang menghubungi Om?" Dengan berlinang air mata, aku ceritakan semua yang terjadi. Tentang kematian Mama, warisan yang diambil Om Budi, perlakuan buruk yang kuterima, dan kesulitan kuliahku. Pak Hartono mendengarkan dengan serius. Sesekali dia menggeleng prihatin, sesekali mengepalkan tangan menahan amarah. "Astaga Sari, maafkan Om, tidak tahu kamu mengalami hal seperti ini. Kalau Om tahu dari dulu, pasti Om sudah bantu." "Om kenal sama Om Budi?" "Kenal. Dia memang sering bergaul dengan pengusaha-pengusaha. Tapi Om tidak sangka dia bisa sejahat itu sama keponakannya sendiri." Pak Hartono kemudian menelepon pengacaranya dan meminta aku membawa semua dokumen yang ada. "Sari, Om akan bantu kamu mengurus warisan ini, tapi prosesnya mungkin agak lama. Sementara itu, kamu mau tinggal di mana?" "Sari tidak tahu, Om. Kalau mereka tahu Sari lapor kemana-mana, mungkin Sari diusir. Kamu tinggal di apartemen Om saja dulu. Kosong kok. Biasanya buat tamu. Dan kuliah kamu, Om yang tanggung." Aku menangis haru. Akhirnya ada keluarga yang benar-benar peduli padaku. Keesokan harinya, Pak Hartono mengutus sopir dan pengacaranya untuk menjemputku di rumah Om Budi. Aku sudah siapkan barang-barang yang sedikit. "Mau kemana kamu?" tanya Tante Ika curiga, melihat ada mobil mewah di depan rumah. "Sari mau pindah, Tante." "Pindah kemana? Kamu kan tidak punya uang." Saat itu Pak Hakim, pengacara Pak Hartono, masuk ke dalam rumah. "Selamat siang, saya pengacara keluarga Wijaya. Saya datang untuk menjemput Sari dan membicarakan masalah warisan mendiang Ibu Ratna." Wajah Om Budi dan Tante Ika langsung pucat. "Masalah warisan? Memang ada masalah apa?" tanya Om Budi gugup. "Berdasarkan laporan klien saya, saudara diduga menyalahgunakan warisan anak yatim untuk kepentingan pribadi. Ini sangat serius secara hukum." "Tidak ada, kami kelola dengan baik." "Kalau begitu, tolong tunjukkan laporan keuangan dan bukti investasi yang saudara lakukan." Om Budi tidak bisa menjawab. Tante Ika malah marah-marah. "Sari, kamu benar-benar anak durhaka. Kami sudah baik sama kamu, malah dilaporin." "Tante sudah ambil uang warisan Mama buat beli rumah Bali. Itu bohong kalau bilang investasi." "Siapa yang bilang?" Sari dengar sendiri. Tante ngomong sama Om. Pak Hakim mencatat semua percakapan ini. "Saudara Budi, kami akan audit semua keuangan. Kalau terbukti ada penyalahgunaan, ini bisa masuk pidana." Setelah itu, aku pindah ke apartemen Pak Hartono. Apartemen 2 kamar yang sangat nyaman di kawasan Kemang. Pak Hartono juga mengurus pindah kuliahku ke universitas yang lebih baik dan membayar semua biaya pendidikan. "Sari, Om tidak minta kamu panggil Om Papa atau apa. Tapi anggap Om sebagai keluarga. Kalau ada apa-apa, bilang sama Om." "Makasih Om, Sari tidak tahu harus balas gimana. Kamu kuliah yang rajin, itu sudah cukup buat balas budi." Proses hukum berjalan selama 6 bulan. Tim pengacara Pak Hartono berhasil mengungkap bahwa Om Budi memang menggunakan hampir semua uang warisanku untuk membeli rumah mewah di Bali atas nama mereka. Investasi bodong yang sebenarnya menguntungkan dia
dan berbagai pengeluaran pribadi lainnya. Yang lebih mengejutkan, ternyata Om Budi juga memalsukan beberapa dokumen untuk membuat seolah-olah aku sudah menyetujui penggunaan uang tersebut. Pak Budi telah melakukan tindak pidana penggelapan dan pemalsuan dokumen. Ancaman hukumannya bisa 5-10 tahun penjara. Jelas Pak Hakim saat sidang. Di persidangan, Om Budi dan Tante Ika terlihat kurus dan stres. Reza dan Dina juga ikut stres karena skandal keluarga mereka tersebar. Pak Hakim, kami memang salah, tapi kami tidak berniat jahat. Kami kan keluarga Sari juga, bela Om Budi. Kalau memang keluarga, kenapa tidak transparansi penggunaan uang? Kenapa sampai perlakukan dia seperti pembantu? Tanya jaksa. Aku dipanggil sebagai saksi. Dengan berberani, aku ceritakan semua perlakuan buruk yang kuterima selama hampir 2 tahun tinggal dengan mereka. Sari disuruh bangun jam 4 pagi, masak, bersih-bersih, antar jemput Reza Dina. Kalau protes sedikit, dimarahi habis-habisan. SPP kuliah tidak dibayar, jajan dikurangi. Sari sampai harus kerja part-time dan hampir DO. Apakah terdakwa pernah menjelaskan kemana uang warisan Anda digunakan? Tidak pernah transparan, selalu bilang investasi rugi, padahal beli rumah Bali buat mereka. Hakim terlihat geram mendengar kesaksianku. Terdakwa telah melakukan eksploitasi terhadap anak yatim yang seharusnya dilindungi. Ini sangat terkutuk. Vonis keluar 2 bulan kemudian. Om Budi divonis 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Tante Ika 4 tahun penjara. Mereka juga harus mengembalikan semua aset yang dibeli dengan uangku, termasuk rumah di Bali. Setelah vonis, aku bertemu mereka di ruang tahanan. Sari, Om minta maaf. Om memang salah, ucap Om Budi sambil menangis. Om sudah anggap Sari kayak anak sendiri. Kenapa Om malah nyakitin Sari? Om hilaf. Om pikir uang itu bisa Om kelola lebih baik buat masa depan kita semua. Tapi Om salah cara. Kalau Om dari awal jujur dan baik sama Sari, mungkin Sari bisa berbagi. Tapi Om bohong dan sakiti Sari. Maafin Om, Sari. Om benar-benar menyesal. Aku memaafkan mereka, tapi aku tidak bisa melupakan apa yang mereka lakukan. Reza dan Dina juga datang minta maaf. Mereka berdua harus pindah ke rumah saudara karena rumah utama mereka disita untuk bayar denda. Mbak Sari, maafin kita ya. Kita tidak tahu papa mama berbuat sejahat itu, ucap Dina sambil menangis. Kita pikir Mbak emang pembantu, makanya kita sering suruh-suruh. Maafin kita. Aku memaafkan mereka juga. Mereka masih anak-anak dan tidak tahu apa-apa. Setelah proses hukum selesai, aku mendapat kembali warisan yang sudah berkurang menjadi sekitar 1,5 miliar. Karena sebagian harus untuk biaya pengacara dan denda yang tidak bisa mereka bayar. Tapi yang lebih berharga, aku mendapat keluarga baru yang benar-benar peduli. Pak Hartono benar-benar memperlakukanku seperti anak sendiri. Istrinya Bu Sari juga sangat baik dan sering mengajakku belanja dan wisata. Sari, mulai sekarang kamu bagian dari keluarga kita. Tidak usah sungkan atau merasa berhutang budi, kata Bu Sari suatu hari. Makasih Tante. Sari merasa punya keluarga lagi. 2 tahun kemudian, aku lulus kuliah dengan IPK cum laude. Pak Hartono sangat bangga dan mengadakan pesta kecil untuk merayakan kelulusanku. Om bangga sama kamu Sari. Meskipun mengalami kesulitan, kamu tetap semangat kuliah dan hasilnya bagus. Ini berkat dukungan Om dan Tante. Sekarang kamu mau kerja di mana? Om bisa bantu cariin. Sari mau coba mandiri dulu Om. Mau buka usaha kecil-kecilan. Dengan uang warisan yang tersisa, aku buka usaha catering seperti Mama dulu.
Tapi kali ini dengan modal yang lebih besar dan pengetahuan yang lebih baik. Usahaku berkembang pesat. Dalam setahun, aku sudah punya 5 karyawan dan melayani berbagai acara besar. Pak Hartono bahkan mempercayakan catering kantor mereka padaku. Suatu hari, aku tidak sengaja bertemu Reza di mal. Dia terlihat kurus dan murung. Mbak Sari, sapanya canggung. Hai Reza, apa kabar? Baik, Papa kemarin baru keluar penjara, tapi susah cari kerja. Om Budi memang baru bebas setelah 5 tahun karena kelakuan baik. Tapi reputasinya sudah hancur di dunia bisnis. Mama juga susah, umur udah tua, susah cari kerja. Kita sekarang tinggal di rumah kecil di Bekasi. Aku merasa kasihan melihat kondisi mereka. Meski mereka pernah menyakitiku, tapi mereka tetap keluarga. Reza mau kerja di catering, Mbak Sari? Serius, Mbak? Tapi kan, sudahlah. Masa lalu ya masa lalu. Yang penting, sekarang kalian mau berubah. Aku mempekerjakan Reza sebagai admin dan Dina sebagai part-timer saat weekend. Gaji mereka tidak besar, tapi lumayan untuk membantu ekonomi keluarga. Om Budi datang ke tempat usahaku beberapa minggu kemudian. Sari, terima kasih sudah mau bantu Reza dan Dina. Ucapnya sambil menunduk. Tidak apa-apa Om, kita kan keluarga. Sari, Om benar-benar minta maaf. Om tahu, Om tidak pantas minta maaf setelah semua yang Om lakukan. Om sudah minta maaf dan sudah menjalani hukumannya. Sari sudah maafin Om. Tapi Om masih merasa bersalah. Om sudah sia-siakan kepercayaan adik Om dan nyakitin kamu. Om, Sari belajar banyak dari kejadian ini. Sari jadi lebih kuat dan mandiri. Mungkin ini jalan Allah buat Sari. Om Budi menangis. Kamu memang anak baik, Sari. Kebaikan kamu ini mudah-mudahan jadi berkah buat kamu. 3 tahun kemudian, usaha cateringku sudah berkembang menjadi perusahaan catering besar dengan puluhan karyawan. Aku juga menikah dengan seorang chef berbakat yang kukenal dari dunia kuliner. Pak Hartono sangat bahagia melihat kesuksesanku. Dia bahkan mempercayakan beberapa proyek catering besar kepadaku. Om bangga sekali sama kamu, Sari. Dari anak yatim yang tersiksa, sekarang jadi pengusaha sukses. Ini semua berkat Om yang sudah bantu Sari. Kalau tidak ada Om, mungkin Sari masih jadi pembantu di rumah Om Budi. Ini rezeki kamu sendiri. Om cuma membantu sedikit di awal. Di hari pernikahanku, Om Budi, Tante Ika, Reza, dan Dina datang. Mereka sudah mulai bangkit dari keterpurukan, meski belum seperti dulu lagi. Sari, selamat ya. Semoga bahagia selalu. Ucap Tante Ika sambil menyerahkan amplop. Makasih Tante sudah datang. Tante bangga sama kamu. Meskipun kita pernah berbuat jahat sama kamu, kamu masih mau baik sama kita. Kita kan keluarga, Tante. Setelah menikah, kehidupanku semakin bahagia. Suamiku sangat mendukung bisnisku, bahkan ikut mengembangkan menu-menu baru yang inovatif. Setahun kemudian, aku melahirkan anak pertama. Pak Hartono dan Bu Sari sangat senang sekali, seolah punya cucu sendiri. Sari, anaknya cantik sekali, mirip kamu waktu kecil, kata Bu Sari sambil menggendong bayiku. Nama siapa nih? Tanya Pak Hartono. Ratna Om, sesuai nama mama. Bagus. Semoga dia jadi anak yang baik seperti mamanya. Di hari yang bahagia itu, aku mengingat kembali perjalanan hidupku. Dari anak yatim yang terlantar, dieksploitasi keluarga sendiri, hingga akhirnya bisa bangkit dan sukses. Aku yakin ini semua adalah rencana Allah. Cobaan yang berat di masa lalu
membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Dan kebaikan Pak Hartono adalah cara Allah memberikan jalan keluar dari kesulitanku. Sekarang, usaha cateringku sudah menjadi salah satu yang terbesar di Jakarta. Aku juga aktif dalam yayasan untuk membantu anak-anak yatim agar tidak mengalami nasib seperti yang pernah kualami. Om Budi dan keluarganya sekarang hidup sederhana tapi damai. Reza sudah jadi manajer di perusahaanku, dan Dina kuliah dengan beasiswa yang kubayar. Mereka berubah menjadi orang yang lebih baik setelah merasakan pahitnya jatuh dari puncak kesombongan. Mbak, terima kasih sudah kasih kesempatan kedua buat keluarga kita, ucap Reza suatu hari. Semua orang pantas dapat kesempatan kedua, Res. Yang penting kita belajar dari kesalahan. Iya, Mbak. Papa sering bilang, kalau Mbak Sari adalah malaikat yang Allah kirim buat keluarga kita. Jangan berlebihan. Kita semua cuma manusia biasa yang belajar dari kesalahan. Hari ini, 5 tahun setelah kisah kelam itu, aku bersyukur atas semua yang terjadi. Karma memang nyata, tapi bukan berarti kita harus dendam selamanya. Memaafkan dan memberi kesempatan kedua adalah hal yang lebih mulia. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku, Bunda. Pesan yang bisa diambil adalah, jangan pernah meremehkan atau menyakiti orang lain, apalagi anak yatim. Allah selalu melihat dan akan memberikan keadilan pada waktunya. Dan bagi yang sedang mengalami kesulitan, jangan pernah menyerah. Allah pasti punya rencana yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.